Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dosen dan rekan-rekan semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yova Desika Jusman dengan NIM 220051101. Hari ini akan mempresentasikan PJBL Bimbingan Penyuluhan. Langsung saja kita masuk pada eh, materinya. Itu yang pertama ada praktik lapangan. Praktik lapangan dalam bentuk observasi merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mengamati langsung fenomena, objek, atau proses tertentu di bagian sesuai dengan bidang studinya. Kebetulan ini adalah bidang studi bimbingan penyuluhan program pendidikan nonformal. Adapun tujuan observasi ini dilakukan, yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi berbagai masalah lingkungan yang terjadi di masyarakat. Contohnya seperti di salah satu tempat yang kami observasi ini, yaitu tentang pengelola lingkungan. Lalu yang kedua, tujuan observasi ini mengamati praktik pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh warga. Lalu yang ketiga, dapat menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab warga mengenai pelestarian lingkungan. Berikut adalah alamat tempat observasi kami. Selanjutnya itu pengantar lokasi. Sebagai bagian dari kawasan urban, masyarakat di RT 02 menghadapi persoalan umum seperti pengelolaan sampah rumah tangga yang belum optimal, keterbatasan fasilitas lingkungan, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Lalu ada identifikasi masalah. Yang pertama itu pencemaran lingkungan. Di daerah yang kami observasi ini, pencemaran lingkungan eh, bisa dikatakan sangat memburuk gitu. Lalu yang kedua, banjir akibat saluran tersumbat. Yang ketiga, penyebaran penyakit. Yang keempat, kurangnya kesadaran dan tanggung jawab sosial. Yang kelima, rusaknya keindahan dan estetika lingkungan. Yang keenam, rendahnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Waktu kami melakukan observasi di daerah tersebut, masih dijumpai sampah-sampah yang berserakan, baik itu di tepi jalan, di sungai-sungai yang ada di sekitar tempat tersebut juga. Lalu yang ketujuh ada kurangnya penegakan aturan tentang sampah. Lalu yang kedelapan lemahnya edukasi dan sosialisasi. Metode praktik observasi dan kegiatan lapangan. Yang pertama itu penerapan metode. Metode penyuluhan digunakan dalam kegiatan ini bersifat interaktif dan partisipatif, dengan tujuan mendorong keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua, observasi yang dilakukan. Sasaran utama dari kegiatan bimbingan penyuluhan ini adalah ibu-ibu yang beraktivitas di sekitar Komplek Perumahan Jalan Garuda, Kota Padang. Pemilihan kelompok sasaran ini dikarenakan ibu-ibu yang berada di lingkungan tersebut merupakan tokoh sentra atau tokoh yang mayoritas dalam masyarakat dan komunitas yang memiliki pengaruh besar terhadap pola hidup, kebiasaan di lingkungan tempat tinggal tersebut. Lalu ada pelaksanaan kegiatan. eh, Jenis layanannya itu yang diberikan adalah penyuluhan kelompok. Layanan ini dipilih untuk memfasilitasi interaksi, diskusi, dan pembelajaran kolektif di antara para peserta ibu-ibu di Komplek Perumahan Jalan Gajah. Berguna untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertukaran informasi dan pengalaman mengenai bagaimana cara ibu-ibu tersebut mengelola lingkungan agar bersih dan sehat. Lalu metode yang kami gunakan yang pertama itu ada ceramah yang berisi tentang teori-teori yang kami kumpulkan sebelumnya untuk mendukung materi yang kami sampaikan itu tentang pengelolaan lingkungan. Lalu ada diskusi interaktif juga kami eh, mengajak ibu-ibu tersebut untuk berdiskusi tentang bagaimana cara-cara yang tepat dan bisa dilakukan dalam proses pengelolaan lingkungan tersebut. Lalu yang ketiga ada tanya jawab. Tidak hanya sekedar tanya jawab, tapi juga kami melakukan apa tuh namanya sharing session juga terhadap ibu-ibu yang ada di komplek tersebut. Lalu ada waktu dan tempat. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada 24 Mei 2025, bertempat di Komplek Perumahan Jalan Garuda, Kota Padang. Pemilihan tanggal dan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan fasilitas dan kemudahan akses bagi ibu-ibu yang
sasaran kegiatan bimbingan dan penyuluhan ini. Lalu untuk evaluasi, evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan dan dampak kegiatan. Yang pertama itu observasi partisipasi peserta, itu dapat dilihat dari berapa jumlah ibu-ibu yang datang pada observasi kami. Lalu yang kedua follow up untuk memastikan ibu-ibu yang datang ini sudah memenuhi target atau belum. Lalu ada tindak lanjut setelah kegiatan penyuluhan selesai, beberapa langkah tindak lanjut yang kami upayakan untuk memastikan keberlanjutan dampak positif yaitu penerapan plastik praktis di lingkungan rumah dan komplek, itu monitoring partisipatif lingkungan komplek, lalu penyuluhan lanjutan, dan pembentukan tim kecil ibu peduli lingkungan, serta yang terakhir kolaborasi dengan instansi terdekat. Berikut adalah dokumentasi kami ketika melangsungkan kegiatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.